2026-2027. Yang kami hormati Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung. Yang kami hormati juga organ yayasan, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga, serta Majelis Jemaat GKI Salatiga. Kiranya melalui persekutuan hari ini kita diteguhkan, semangat kita diperbarui, kasih kita semakin tumbuh dan saling melayani setiap kita senantiasa menjadi berkat bagi peserta didik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Mister dan Miss, pada siang hari ini, mari kita menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya, sehingga saat ini kita telah memulai tahun ajaran baru 2026-2027 dengan sukacita dan penuh pengharapan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan akan terus menyertai kita. Mari kita sambut penyertaan dan kasih setia Tuhan seperti pemazmur yang berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi dia berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati
hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara, ibadah awal tahun ajaran 2026 sampai 2027 ini terjadi karena dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, keluarga besar Sekolah Ebenezer yang terkasih, perjalanan kita di tahun pelajaran ini akan kita lalui bersama dengan tuntunan tema belajar menghargai fondasi relasi memuliakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menghargai sesama bukanlah sekedar tuntutan etika atau kesopanan sosial, namun lebih jauh dari itu. Kita mau menyadari kembali bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki martabat yang mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nilai ilahi inilah yang menjadi dasar mengapa kita wajib menghormati satu sama lain. Tuhan merindukan perubahan cara pandang di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan persekutuan hari ini sebagai titik awal untuk mengembangkan komitmen bersama dalam membangun budaya saling menghargai di Sekolah Ebenezer GKI Salatiga. Mari kita buka lembaran baru ini dengan hati yang dipenuhi rasa hormat kepada Allah dan sesama. Kita tinggalkan keegoisan dan kita penuhi komunitas sekolah kita dengan kasih persaudaraan yang tulus. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, khususnya dalam relasi kita dengan sesama. Mari kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Engkau menciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupa-Mu. Namun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali gagal menghargai karya agung-Mu. Kuduskan bibir dan lidah kami yang sering kali menjatuhkan martabat sesama melalui kata-kata kami. Kami kerap menghakimi, meremehkan, menyebarkan gosip, atau berbicara dengan nada yang kasar. Kami kurang menghargai kerja keras sesama dan lebih sering menuntut daripada mengapresiasi. Kuduskanlah juga hati dan pikiran kami. Ampuni kami jika di dalam lingkungan sekolah Ebenezer ini kami masih memelihara sikap tidak acuh, membeda-bedakan rekan kerja, menolak mendengarkan pendapat orang lain, serta bersikap tidak hormat kepada mereka yang Engkau tempatkan untuk memimpin kami. Tindakan ketidakmenghargaan kami telah melukai sesama dan mendukakan hati-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kasihanilah kami yang berdosa ini ya Allah. Baharuilah hati kami di awal tahun ajaran baru ini. Berikanlah kami kerendahan hati untuk belajar menghargai setiap pribadi, agar seluruh relasi dan pelayanan kami di sekolah ini dapat membawa kedamaian dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang menjadi dasar kita untuk saling menghargai, yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita siapkan diri kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Sebab kasih setiamu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini sampai dengan siang hari ini. Kami boleh menjalankan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Pun juga terlebih-lebih ketika kami boleh bersama-sama dikumpulkan di dalam ibadah awal tahun ajaran 2026-2027. Kiranya Tuhan berserta dengan kami yang saat ini rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah pegangan dalam hidup kami, penuntun jalan kami untuk boleh menuju kepada Engkau, Sang Maha Mulia. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan bagi setiap kami terus menolong kami dengan hikmat-Mu untuk dapat memahami firman ini. Bukan hanya sekedar kami pahami, tetapi juga kami diberikan kerinduan untuk menyatakannya di dalam keseharian kami. Supaya lingkungan kami, Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga, boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema belajar menghargai fondasi relasi memuliakan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah nggak saudara punya pengalaman ya pergi ke sebuah toko ya, lalu ketika masuk toko itu lalu disambut dengan sangat sukacita gitu ya. Selamat siang Pak, silakan berbelanja di tempat kami gitu ya, dengan senyum yang sumringah begitu ya, dengan ketulusan. Kira-kira kalau saudara masuk ke dalam sebuah toko lalu disambut dengan sebegitunya, rasanya bagaimana? Hah? Senang. Senyumnya tertular gak? Dia senyum dengan tulus loh gitu ya. Senyumnya tertular gak?
Sadar tidak sadar senyumnya mungkin saja bisa tertular ya kalau kita bisa menangkap pesan dari itu. Dan itu akan membuat kita menjadi punya mood nih. Tadinya tujuan kita pergi ke toko itu mau belanja sesuatu, tapi karena dikasih suasana hati yang senang, ya mungkin bisa nambah nanti ya belanjanya ya. Tapi bagaimana jika pengalaman kita pergi ke sebuah toko, lalu kita masuk ke dalam toko itu, ya tidak ada yang menyambut, ya adapun orang tapi sibuk sendiri masing-masing. Tidak ada yang menyambut, lalu ketika kita mau bayar, ya kita harus teriak-teriak cariin orangnya gitu. Pak, Bu, ini saya mau bayar gitu ya. Rasanya bagaimana saudara? Ini sebenarnya saya tuh kesini mencari kebutuhan, keperluan, tapi kok ini pelayanannya seperti ini ya, gitu ya. Kita mungkin akan merasa kecewa, kok saya harus panggil-panggil, kok penerimanya tidak baik. Ya, dan ada banyak orang yang akhirnya memilih mendingan pergi ke toko situlah, lebih ramah, disambut, lebih enak, lalu siap siaga gitu ya. Ketika sudah selesai belanja mau langsung bayar, langsung bisa diterima. Saudara, ini adalah tentang suatu penghargaan. Pun juga ketika kita masuk ke gereja, kita dalam sebuah persekutuan ini, ketika tadi kita masuk dari depan atau dari samping begitu ya, lalu ada orang yang menyambut, tentu itu akan mengubah situasi suasana yang kita rasakan. Yang tadinya pikir ini mau ibadah gitu ya, aduh jamnya jam-jam siang nih, saya bilang Bu Ir ini jam siang gak salah gitu ya, karena ini khotbah yang paling berat buat saya gitu ya, karena harus ya berjuang untuk melawan saudara yang ngantuk ya, ataupun saudara yang lapar begitu ya. Bagaimana caranya untuk menyampaikan firman Tuhan ya, untuk kenyang rohani tapi juga sabar untuk menahan lapar sebentar ya. Saudara, ketika kita disambut ya, suasananya pasti akan berbeda dibanding kalau di depan tadi misalnya kita membayangkan ada orang di depan, ketika kita masuk tidak disambut, tidak disalam. Ya, itu ibaratnya antara ada dan tiada. Itu kayak lagu ya, antara ada dan tiada gitu ya. Ini sebenarnya saya mau ibadah, diterima atau tidak, disambut atau tidak. Ini sebenarnya kita ada dalam sebuah komunitas yang seperti apa. Dan tentu kalau kita punya pengalaman tidak disambut, tidak disalam, atau kita sudah memberikan tangan, lalu orang yang kita mau salam itu tidak memberikan tangan, rasanya gimana saudara? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Waduh, saya mau salam kok nggak dikasih sih. Cuma salam doang loh, bukan salam tempel yang saya minta gitu ya. Saudara, pasti akan berubah ketika kita merasa diterima, disambut ataupun dihargai. Coba kalau yang datang adalah presiden begitu ya, atau orang penting atau pemimpin, pasti penyambutannya biasanya itu lebih prepare, lebih siap. Nanti nggak mungkin dong pemimpin datang nggak disambut, wah malu kita menerima tamunya. Gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menghargai adalah sesuatu hal yang penting. Bahkan di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga sekalipun yang sudah setiap hari kita bertemu, itu juga penting untuk bisa saling menghargai. Bahkan di dalam sebuah gereja. Oleh sebab itu, dalam hal ini bacaan kita Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 mengingatkan tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, itu sekitar tahun 60 sampai dengan 62 Masehi. Bagaimana Rasul Paulus ketika itu ada di dalam penjara, tetapi dia masih terus terkoneksi tahu ya, update cerita kisah yang dialami oleh orang-orang di Filipi tentang bagaimana mereka berjemaat. Lalu Rasul Paulus melihat adanya suatu hal konflik yang terjadi di antara mereka. Konflik ini bukan dari luar, bukan dari orang-orang di luar jemaat. Tapi ternyata konflik ini yang merupakan ancaman bagi jemaat untuk bisa terpecah-pecah, itu berasal dari diri sendiri. Kenapa? Dari kisah, dari cerita yang diterima oleh Rasul Paulus. Paulus melihat bahwa di antara jemaat ada yang mencari kehormatan diri sendiri. Ada yang merasa iri hati, merasa dia yang paling tinggi, dia yang paling punya jabatan, dia yang paling hebat, dia paling bisa melakukan banyak hal. Lalu ketika ada orang lain yang lebih dihargai daripada dirinya, dia menjadi iri. Loh, kok saya ada saingannya? Ya, ada persaingan. Karena apa? Karena ego yang dimiliki oleh manusia.
Oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa pesannya adalah kita harus saling menghargai di dalam sebuah jemaat. Kita harus memiliki kerendahan hati yang bukan hanya sekedar etika sosial. Ya baiknya sih seperti itu, kalau kita punya kasih ya begitu. Kalau kita punya etika ya harusnya begitu. Tetapi lebih daripada itu, mari berakar pada teladan yang sudah Kristus tunjukkan kepada setiap orang percaya. Di ayatnya yang selanjutnya ya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum Paulus menjelaskan tentang siapa Yesus, apa yang dilakukannya untuk kita orang-orang berdosa, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat untuk juga memiliki rasa menghargai, memiliki kerendahan hati seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, ada kata eriteia dalam bahasa Yunani, itu artinya menggambarkan ambisi egois. Keinginan yang menang sendiri, mencari nama dan mengutamakan diri. Yang menunjukkan bahwa di jemaat itu ada orang-orang tertentu yang mau mencari nama, mencari puji-pujian semu. Ya, pokoknya saya harus dihargai, pokoknya saya harus dipuji-puji, pokoknya kehadiran saya itu harus terlihat di antara jemaat dan jemaat harus betul-betul menghormati saya ketika saya ada di dalam sebuah acara atau sebuah kegiatan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat untuk tidak memusatkan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Makanya kita perlu yang namanya kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati itu bukan berarti ya kita memandang diri kita rendah, lalu orang lain lebih tinggi daripada kita, tidak. Tetapi kerendahan hati itu menunjukkan sikap kita menghargai, menghormati orang lain seberapapun berbedanya mereka daripada kita. Mungkin latar belakang kita beda, ya. Mungkin kemampuan kita juga beda, mungkin peran kita, jabatan kita, ya. Apa yang kita lakukan, tugas tanggung jawab kita di dalam dunia pekerjaan kita berbeda-beda. Tapi kalau kita memiliki kerendahan hati, kita tidak akan pernah memandang orang dengan sebelah mata. Kita akan melihat mereka sama dengan kita. Kita akan menunjukkan kasih yang menghargai. Sikap memandang orang seperti imago Dei. Ya, imago Dei itu artinya adalah serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan semua manusia diciptakan serupa dengan Allah. Dan itu artinya, saudara, siapapun kita, bagaimanapun rupa kita, kita ini serupa dengan Allah loh. Kita itu dikasihi oleh Allah. Seperti lagu pujian yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang mau mengajak setiap umat Kristen untuk menyadari, hey, kita diajak untuk bisa saling mengasihi lalu melihat setiap orang itu wajahnya dari wajah Raja. Raja yang mana? Raja yang di atas, yang bertata di atas segala raja. Imago Dei, rupa Allah. Jadi apapun perbedaan kita, latar belakang kita, profesi kita, sesungguhnya kita sama di hadapan Allah. Sesungguhnya kita semua sama dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu Allah mengutus kita untuk dapat saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti Allah mengasihi setiap kita. Betapa pentingnya menghargai. Dan dari bacaan ini kita belajar paling tidak ada 2, saudara. Yang pertama adalah menghargai itu berarti mengalahkan ego kita. Ya, kalau kita selalu ingin merasa lebih pintar, lebih benar, lebih baik, lebih cantik gitu ya, lebih ganteng ya, lebih-lebih dari yang lain ya. Nah, kalau kita mau menghargai orang lain, kita harus belajar untuk bisa mengendalikan ego kita untuk tidak hanya sekedar mencari pujian-pujian yang sia-sia. Kita belajar untuk tidak hanya maunya didengar. Ini loh, saya didengerin dong pendapatnya. Tapi mau juga mendengar.
Saya mau diutamakan. Tapi sesekali juga harusnya kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Saya mau menang sendiri, saya yang paling benar, ya. Saya yang lebih hebat daripada yang lain. Itu ego kita, saudara. Dan setiap manusia itu pasti punya egonya masing-masing. Dan seberapa besar egonya atau seberapa kecil egonya itu tergantung kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita menyadari firman Tuhan mengajak kita untuk bisa mengendalikan ego kita, artinya hidup ini bukan hanya selalu tentang kita. Yang untung harusnya kita. Kalau kita tugas kerja sama bareng-bareng, harusnya yang gak capek itu saya, yang lainnya capek terserah gitu ya. Kerja sama-sama ya harusnya sama-sama capek, sama-sama santai begitu ya. Tapi kalau orang yang egonya besar, saya gak mau tahu pokoknya beres nih ya, saya kasih tanggung jawab dengan yang lain. Pokoknya harus beres dan lain sebagainya. Karena keegoan kita yang terlalu tinggi yang tidak kita kendalikan, itu seringkali merusak relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu juga sebenarnya sedang merusak kehidupan kita sendiri. Karena kalau relasi rusak dengan keluarga, relasi rusak dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, ya, yang ada di sekeliling kita, yang rugi siapa saudara? Orang-orang satu persatu akan mundur. Gak mau bergaul dengan dia. Soalnya egonya tinggi sekali. Selalu ingin menang sendiri. Selalu ingin apa yang menjadi pendapatnya itu yang menjadi keputusan. Gak peduli dengan keadaan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk bisa berefleksi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau dunia ini mengajarkan kita untuk bisa mencari siapa yang paling besar di antara kita. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Dan dialah yang akan dilayani. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, justru yang paling besar, yang paling hebat, yang paling bisa menjadi pemimpin itulah yang harus melayani. Sama seperti apa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bukan karena untuk mencari pujian sendiri, pengakuan dari orang lain atau validasi. Tapi karena dengan kerendahan hati kita belajar dari apa yang dikehendaki Tuhan untuk mengasihi sesama, mengutamakan yang lain daripada diri kita sendiri. Karena orang lain juga penting dan sama nilainya dengan apa yang ada dalam diri kita. Ibaratnya saudara, saya menggambarkannya seperti orkestra. Saudara-saudara pernah mendengarkan orkestra secara langsung ataupun di YouTube? Pernah? Pernah. Indah ya. Kalau dimainkan dengan harmoni, wah luar biasa indahnya. Tapi itu dibunyikan dengan seperti itu hebatnya dari berbagai jenis alat musik. Lalu ada konduktor ya yang mengatur siapa duluan yang memainkan alat musik itu, nada yang mana, di bagian yang mana. Mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi di dalam orkestra tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Oh yang penting biola aja, kalau yang lainnya gak ada suaranya gak apa-apa. Itu tetap orkestra. Oh bukan. Yang penting itu yang lain. Ya, gitarnya, drumnya. Saudara, kalau dalam orkestra itu gak ada yang penting satu dengan yang lain. Mereka itu saling melengkapi. Kalau hilang saja satu melodi, ya, wah, kayak ada yang kosong, ada ruang yang kosong yang tidak terisi sehingga menjadi seperti ada yang kurang. Itulah juga gambaran kita di hadapan Tuhan, di dalam persekutuan jemaat Tuhan, di dalam keluarga kita, Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga. Bagaimana kita bisa melihat bahwasanya setiap orang, setiap pribadi punya perannya masing-masing. Jangan kita berpikir, yang paling penting dalam YPE ini adalah guru. Kalau guru nggak ada, maka tidak bisa ada sekolah-sekolah Kristen Ebenezer. Ya, oh nggak juga. Coba ada gurunya tapi nggak ada muridnya. Bagaimana itu ya? Atau ada gurunya, ada muridnya, ya tapi tidak ada pengurusnya, tidak ada organnya. Nah, bisa nggak berjalan dengan baik? Belum tentu. Oh tidak. Ya sudah, ada organnya, ada gurunya, ada anak-anaknya. Ya, tetapi tidak ada keamanan, tidak ada yang bersih-bersih. Itu pun belum tentu bisa dipastikan semua bisa berjalan dengan
dengan baik. Setiap kita punya peran yang berbeda-beda. Tapi peran kita ketika kita melakukannya dengan maksimal, saling menghargai satu dengan yang lain, itu akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang sungguh akan memuliakan nama Tuhan. Akan tercipta harmoni. Ya. Saudara, kita diajak untuk melihat walaupun berbeda, tetapi setiap perbedaan itu punya keunikan masing-masing. Dan kita diajak untuk bisa menghargai perbedaan dan keunikan itu. Seperti John Calvin, seorang bapak gereja, seorang teolog juga pada zamannya, dia mengatakan begini saudara. Kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan sambil menghina gambarnya yang kelihatan dalam diri manusia. Kalimatnya mungkin sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan sambil menghina gambarannya yang kelihatan dalam diri manusia. Itu sama dengan firman Tuhan yang mengatakan engkau tidak bisa mengatakan engkau mengasihi Allah tetapi sesamamu saja tidak engkau kasihi. Apa yang terlihat di hadapan kita itu dulu yang harusnya kita kasihi dan kita pandang sebagai imago Dei. Maka ketika kita belajar untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain, maka saat itulah kasih itu akan semakin mempererat dan mempersatukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu hal yang kedua saudara, menghargai itu berarti peduli. Di ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bukan hanya tentang saya, untuk saya, dari saya, pelayanan saya, semuanya saya. Tetapi firman Tuhan malah mengingatkan kita untuk lihat kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, ya, kerinduan orang lain, dan kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Memperhatikan dalam bahasa Yunani skopeo, yang artinya adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Coba saudara perhatikan orang di samping kanan saudara. Iya, coba perhatikan. Sekarang di samping kiri, ya, perhatikan coba. Iya. Ya, kita memperhatikan. Tapi memperhatikan di sini, saudara, bukan hanya sekedar melihat, oh teman di sebelah saya itu, ya orang di depan saya itu Bu Gita. Oh Bu Gita itu pakai kacamata. Bukan hanya penampilan fisik yang dimaksud dengan memperhatikan. Oh saya tahu dia pakai jam dan segala macam. Bukan hanya ciri-ciri fisik, saudara. Tapi memperhatikan di dalam bahasa Yunani, skopeo ini adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan terwujud dalam sebuah tindakan. Kalau kita memperhatikan ada orang-orang di sekitar kita, rekan kerja kita yang sedang bersedih, kita bukan hanya sekedar tahu, oh kayaknya dia lagi sedih deh. Soalnya tadi datang ke sekolah, mukanya gak seperti biasanya. Biasanya tuh ceria, terus tiba-tiba datang mukanya sedih. Oh lagi sedih tuh, udah tahu gitu aja gitu ya. Sebatas itu saja. Atau kita melihat, kayaknya dia lagi marah tuh. Lagi ada konflik kayaknya dia tuh. Hanya sekedar itu saja. Tapi yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah terwujud dalam sebuah tindakan. Kita betul-betul peduli. Bukan hanya kepo gitu ya. Bukan K-pop ya, kepo. Kepingin tahu doang maksudnya apa, kenapa, bagaimana. Tapi gak mau ada rasa untuk juga bisa berbagi ataupun menolong ataupun sekedar menguatkan, menyemangati ataupun mendoakan dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk bisa menghargai orang lain, mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kepentingan mereka terlebih dahulu dan juga menunjukkan sikap kepedulian terhadap mereka. Bagaimana caranya? Ya bagaimana? Ya dengan cara berkomunikasi yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, sesungguhnya kita sedang menghargai orang yang sedang berbicara atau cerita kepada kita. Ketika kita meresponnya dengan gaya bahasa, ya kata-kata yang baik, yang positif, sesungguhnya kita sedang menghargai dia. Ketika kita juga menunjukkan gestur tubuh, ya ada orang yang
ya saya dengar tapi aduh sepertinya tidak nyaman untuk mendengarkan cerita saya begitu ya. Itu terlihat dari ekspresi dan gestur tubuh. Oleh sebab itu kita diajak untuk juga bisa memperlihatkan semuanya senada gitu ya. Jangan yang satu fales ya, ngomongnya apa, gayanya apa, ekspresinya apa gitu ya. Kita bilang, iya nanti saya bantu. Tapi wajahnya sambil marah, iya nanti saya bantu gitu ya. Beda saudara, pesannya beda. Yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Yang tulus dari hati dengan yang tidak dari hati. Oleh sebab itu kita diajak untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan segala cara ya, entah itu bahasa, entah itu gestur dan lain sebagainya. Menerima orang yang ada di sekitar kita. Bahkan juga belajar untuk bisa berterima kasih. Memberikan apresiasi. Saudara ada yang hari ini sudah memberikan kata terima kasih atau apresiasi dengan rekan kerjanya? Ada yang hari ini loh? Ada gak? Sudah ada? Ada gak ya? Hari ini loh. Bukan karena disuruh, tapi memang kita merasa dibantu, makasih ya sudah ditolong. Kalau ada puji Tuhan. Kalau belum ada, mari kita upayakan ya. Karena sesuatu yang baik, jika kita terus kerjakan itu menjadi kebiasaan yang baik. Bukan hanya sekedar kebiasaan yang baik. Tapi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, ya itu mengalirkan sebuah suasana bahagia, senang, sukacita, menularkan sesuatu yang baik, ya pesan yang baik kepada orang yang kita sampaikan. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk dapat bersalaman dengan orang di sebelahnya, lalu katakan, terima kasih kehadiranmu itu berharga bagi kami. Tuhan memberkati pelayananmu. Mari, terima kasih kehadiranmu itu berharga bagi kami. Tuhan memberkati pelayananmu. Apa rasanya saudara? Diberikan rasa terima kasih, apa rasanya? Senang. Senang ya. Kita berbagi sukacita lalu membagikan lagi sukacita itu kepada sekitar kita. Sehingga sukacita itu bisa saling menular. Dan itu bukan hanya untuk kebaikan kita. Tapi sesungguhnya itu menjadi kebaikan buat orang lain juga. Dan sesungguhnya itu juga bagian kita ketika kita mau memuliakan Kristus dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebiasaan yang bukan hanya ketika saat ini dilakukan, tapi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik ketika kita berelasi dan bekerja sama satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena terlebih dahulu Kristus sudah menghargai kita sebagai orang berdosa. Dia mau mengosongkan dirinya, kenosis, menjadi hamba taat sampai mati untuk menebus manusia yang berdosa. Dan kerendahan hati Yesus yang luar biasa itulah menjadi dasar bagi kita untuk memperlakukan sesama dengan kasih yang saling menghargai. Sebab saudara, ketika kita mengatakan bahwa ini adalah lingkungan sekolah, yang harus belajar itu anak, tidak. Yang harus belajar adalah setiap orang yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya sekolah Kristen bukan hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Kristen dan karakter Kristus. Baik itu kepada anak-anak, naradidik kita, ataupun kepada setiap kita yang ada di dalam lingkungan itu. Ya, setiap kita. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap semua orang yang hadir dalam sekolah Kristen. Saudara, kalau kita punya cita-cita bahwa anak-anak yang kita ajar, kita didik, kita fasilitasi ini akan menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Caranya bukan hanya sekedar mengajarkan, menjelaskan supaya mereka memahami. Cara yang paling mudah yang pasti masuk ke dalam diri setiap anak adalah memberikan teladan. Kita jadi alat peraganya Tuhan untuk menunjukkan
bagaimana caranya menghargai sesama, mengasihi dengan kasih yang tulus. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan diingatkan bahwa sekolah Ebenezer bukan sekedar tempat kita mencari nafkah, melainkan ladang misi tempat kita belajar menghargai Allah dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita ikrarkan komitmen bersama sebagai tanda bahwa kita siap menjadi komunitas yang saling menghargai. Mari kita membaca deklarasi komitmen bersama ini secara serentak. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, kami keluarga besar Sekolah Ebenezer GKI Salatiga berkomitmen untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak menganggap diri kami lebih utama, melainkan menempatkan sesama sebagai pribadi yang berharga. Kami berjanji untuk senantiasa menunjukkan sikap hormat tanpa membeda-bedakan, menjaga tutur kata dan perilaku kami kepada pimpinan, rekan kerja, murid, orang tua, dan siapapun yang kami jumpai. Dengan hati yang terbuka, kami juga menyatakan kesediaan untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain demi terciptanya kedamaian dan kesatuan. Kami sadar sepenuhnya bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat mulia di hadapan Allah. Oleh karena itu, biarlah seluruh hubungan dan pelayanan kami di Sekolah Ebenezer ini menjadi fondasi kokoh yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu. Kiranya Roh Kudus menuntun, memampukan, dan memberkati komitmen kami di sepanjang tahun ajaran ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu himne Ebenezer. Tuhan
Kita bersama akan menaikkan doa syafaat kita, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh memperlengkapi hidup kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam keseharian kami. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, mendorong di dalam kasih dan juga Tuhan yang senantiasa memberkati segala pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan saat ini Bapa, ketika kami memulai ibadah di tahun ajaran yang baru, Tuhan juga yang mengurapi kami dengan hati bersyukur dan semangat yang baru untuk menjalani tugas tanggung jawab kami dan juga untuk menebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan lingkungan kami. Dan kami juga mohon Engkau terus memberkati sekolah-sekolah yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga. Tuhan yang memberkati para siswa yang ada, para guru, karyawan, pengurus, pengawas, pembina, orang tua murid. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, berkat dan rahmat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk dapat menularkan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terus berupaya memiliki karakter seperti karakter Kristus. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon Engkau memberkati dan memimpin setiap program dan kegiatan sekolah Ebenezer dalam tahun ajaran 2026-2027 ini. Supaya semua yang kami rencanakan untuk kebaikan sungguh boleh berlangsung dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu untuk setiap anak-anak yang boleh hadir, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah lingkungan kami. Mereka bukan hanya sekedar pintar, cerdas, bertambah, berkembang ilmu pengetahuannya, tetapi juga boleh dilipat gandakan talenta-talenta yang sudah Tuhan anugerahkan. Pun juga Tuhan tambah-tambahkan iman mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang setia dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pengurus Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga. Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi bersama, dalam setiap pengambilan keputusan untuk kemajuan sekolah Tuhan yang ada di gereja Tuhan ini, dan juga untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami ini. Kami juga rindu untuk mendoakan GKI Salatiga yang senantiasa terus mendampingi pelayanan pendidikan kami ini Bapa. Biarlah roh Tuhan selalu berserta memberkati untuk dapat terus membuat gereja Tuhan ini dan Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga untuk terus berkarya khususnya di kota Salatiga, mengharumkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan di dalam rangkaian ibadah kami selanjutnya, di dalam fellowship yang akan kami lakukan di sepanjang tahun ini, Tuhan yang kiranya menolong, memberkati, sehingga semua itu boleh menjadi berkat dan memperlengkapi setiap kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat pesan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh terlibat untuk dapat memberikan apa yang menjadi bagian kami, yang sesungguhnya segala sesuatunya berasal daripada-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan dengan ketulusan hati ini, sehingga boleh dikelola dengan baik dan mendatangkan berkat, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati orang-orang yang akan mengelolanya, sehingga semua itu juga boleh menjadi berkat lebih luas lagi, memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan nyanyian jemaat PKJ 239 Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah.
Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Keluarga besar Sekolah Ebenezer GKI Salatiga yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir, namun persekutuan dan kesaksian hidup kita baru saja dimulai. Saudara telah dipulihkan oleh kasih Kristus dan dipersatukan dalam komitmen bersama. Karena itu pergilah dan melangkah masuk ke tahun ajaran baru ini dengan penuh pengharapan dan sukacita. Pandanglah setiap pribadi dengan penuh kerendahan hati, nyatakanlah sikap hormat tanpa membeda-bedakan. Ingatlah selalu bahwa setiap orang memiliki nilai dan martabat mulia di hadapan Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kata sambutan dan panitia kami serahkan kepada MC. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah sudah kita lalui bersama. Coba lihat kanan kirinya, sudah berjuang melawan lapar dan ngantuk. Iya, acara ibadah pada siang hari ini sudah selesai dan acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia kepada Bapak Yahya Kristanto MPD, kami persilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Semoga sudah terbangun dari tidurnya. Yang kami hormati Ibu Pendeta Helen Ruth Manurung, terima kasih Bu untuk pelayanan firman-Nya pada ibadah hari ini. Yang saya hormati Majelis Jemaat GKI Salatiga, Bu Gita, Pak Adi. Yang saya hormati organ yayasan, ada Bu Yari, Bu Ketua, Pak Haryo ya, Pak Made di belakang hadir. Yang saya hormati Ibu Direktur Pelaksana, Bu Ir, Ibu-ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan di lingkungan sekolah Ebenezer Salatiga. Kita bersyukur kepada Tuhan tentu Bapak dan Ibu, hari ini kita boleh mengawali meskipun pembelajaran sudah berjalan hampir 2 minggu ya, termasuk di MLS, tapi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam rangkaian mengawali tahun ajaran baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan ini kita punya kebersamaan ini sebagai simbol pondasi iman yang sama di bingkai kurikulum yang kita usung bersama-sama, berwawasan Kristen Alkitabiah.
bersama dengan tim pengembang kurikulum di bawah arahan Bu Dirlak ya, ini sudah berjalan 1 tahun ya Bu ya, ini masuk tahun kedua, kita mereview, mengevaluasi, merevisi, dan tahun ini kita sepakati punya tema menghargai yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Helen sebagai dasar kita untuk bisa melangkah bersama mengisi kegiatan pembelajaran kita di kelas masing-masing selama 1 tahun ke depan. Ini sesuatu yang menarik dan bagus saya kira untuk kita bersama-sama bergerak. Bapak Ibu, fellowship ini menyenangkan ya, indah sekali, tetapi sepertinya cukup terbatas ini Bu Ir. Barangkali nanti ke depan fellowship-nya ini ditambah tidak hanya di dalam gedung gereja, tapi dilanjutkan dengan bercakap-cakap ini Bu. Antar teman, antar unit ini kayaknya perlu berdiskusi untuk ya di luar apa ya, ya berdiskusi tentang WKA-nya ini. Mungkin ada tambahan tersendiri nanti ya. Karena kalau di gereja ini kan kayaknya terbatas ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam suasana ibadah paling ya saya hello aja ketika datang tadi, habis ini duduknya juga masih di kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti supaya fellowship-nya benar-benar berdampak buat kita. Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman SMP mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf juga jikalau kami melayani dalam ibadah ini ada hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita di Sekolah Ebenezer. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk sambutannya Pak Yahya. Sambutan yang berikutnya kami mohon kepada Ibu Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ebenezer GKI Salatiga, kepada Ibu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih MPD, kami persilahkan. Shalom. Sudah makin lemes. Jamnya sudah lewat, ini nanti makan sore apa makan siang ya Bu Ir. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Makin tambah lemes lagi. Ya. Yang saya hormati Ibu Pendeta Helen yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, dan juga sekaligus sebagai pembina Yayasan Pendidikan Ebenezer. Jangan lupa ya teman-teman ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Majelis, yang saya hormati pengurus YPE, ada Pak Haryo, ada Pak Made, kok saya nggak lihat ya, oh di sana. Ya. Yang saya hormati pula Bu Ir selaku Dirlak, dan yang saya kasihi dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru serta karyawan sekolah-sekolah Ebenezer. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan apa tadi? Ibadah awal tahun pelajaran 2026-2027. Saya tidak akan lama-lama kok Bapak dan Ibu, karena tidak ada yang menarik untuk saya sampaikan ya. Nanti yang menarik besok-besok gitu ya, disimpan dulu. Ya, tapi begini Bapak Ibu ya. Nama Ebenezer itu tidak hanya sekedar nama yang ditempelkan di nama yayasan atau nama-nama sekolah ya. Tidak hanya sekedar brand saja. Tetapi nama adalah doa dan harapan ya. Dan terbukti bahwa sudah berapa tahun ya YPE? Baru kita bulan Oktober lalu Dies Natalis. 77, harus ingat ya, 77 kayaknya itu nomor cantik ya. 77 tahun dan nanti tanggal 1 Oktober sudah 78 tahun, nggak terasa ya. Sepertinya kok baru beberapa waktu yang lalu kita memperingati 77 tahun begitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa memang Ebenezer itu benar-benar ada ya. Benar-benar itu merupakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada
YPE ini berserta sekolah-sekolah ya. Jadi sampai di sini Tuhan menolong ya. Kita hingga hampir 78 tahun ini YPE dengan gempuran keras dari luar, dengan persaingan yang sangat ketat, dengan perkembangan-perkembangan yang kita harus menyesuaikan, tetapi YPE tetap eksis, tetap dipercaya masyarakat, dan terbukti keempat sekolah bisa menerima murid yang cukup banyak dan memenuhi target ya. Kita tepuk tangan dong ya. Tentu ini upaya keras dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru dan juga staf yang ada di sekolah-sekolah Ebenezer ini ya. Tentu ada kerja keras di balik itu semua ya. Bapak dan Ibu, tadi mulai jam 10 sampai jam setengah 1 sebelum saya ke sini, saya membimbing 2 mahasiswa doktor sosiologi agama. Kemudian ada salah satu yang bareng dengan saya mau pulang gitu ya, di lift sampai di bawah kami ngobrol ya. Bu Yari mau kemana? Mau pulang? Oh tidak, saya mau ke YPE, mau ada ibadah awal tahun. Kemudian ini cerita si bapak yang saya bimbing ini. Oh saya itu dulu juga pernah menjadi pengurus sebuah sekolah, sebuah yayasan yang membawai 47 sekolah. Tetapi sekarang ini tinggal berapa sekolah yang masih hidup. Ya, yang lainnya pada berguguran begitu. Kalau di YPE bagaimana? Oh puji Tuhan, YPE hingga sekarang masih eksis dengan 4 sekolah, bahkan makin berkembang. Oh iya Bu, gimana itu caranya? Ya besok kursus dengan saya. Sok-sokan begitu ya, padahal yang bekerja keras kan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru ya. Kami ini pengurus kan hanya berusaha dan berdoa. Tetapi yang kerja keras tentu Bu Ir dan teman-teman semua begitu ya. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, bahwa Ebenezer ini adalah doa dan harapan yang diberkati Tuhan ya. Terbukti masih sampai sekarang masih eksis. Tidak usah jauh-jauh kemana-mana ya. Di Salatiga kita lihat berapa sekolah yang sudah berubah fungsi begitu ya Bapak dan Ibu. Dan kita lihat ya, kalau yang di-share di grup kepala sekolah, di-share di grup pengurus, ada banyak prestasi dari sekolah-sekolah ya, luar biasa ya Bu Ir ya. Yang terakhir ini prestasi untuk yang Krisdusa Pak? TKA ya, terbaik di Salatiga ya. Oh nomor 2 ya, luar biasa ya, luar biasa. Kemudian apalagi yang di-share OSN ya, OSN SD 3 dan SD 4 ya. Oh ini ya, SD 3 dan SD 4 itu sesuatu yang luar biasa, kita beri aplaus ya. Ya. Bapak dan Ibu, ini prestasi tidak hanya sekedar prestasi, tetapi ini juga salah satu bentuk promosi di mana masyarakat nanti akan semakin mempercayai sekolah ini sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak mereka, ya. Karena mau tidak mau kita harus terus berjuang bahwa bagaimana sekolah ini tetap dipercaya sehingga ada muridnya. Ya, tadi Bu Helen mengatakan ada sekolahnya nggak ada muridnya, itu gimana ya? Pemasukannya dari mana? Kan nggak mungkin hanya didoakan supaya gurunya sejahtera gitu ya. Ya, itu Bapak dan Ibu semua, selamat memasuki tahun pelajaran 2026-2027. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita semua. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yeri untuk sambutan dan motivasi serta arahannya. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, yaitu perkenalan guru dan karyawan baru. Ya, puji Tuhan, sudah sampai pada acara ini yang ditunggu-tunggu, perkenalan keluarga baru tentunya ya.
Ada beberapa minta tolong bisa maju ke depan. Dari SMP ada 5 orang. Kemudian dari SD Kristen 3 ada 1 orang. Dari SD Kristen 4 ada 2 orang. Kemudian dari Tudler KB TK Kristen 3 ada 2 orang juga. Staf TU YPE GKI Salatiga 1 orang. Ya, Bapak Ibu, katanya kalau tak kenal tak sayang, ya. Jadi ini harus kenalan dulu supaya bisa sayang-sayangan. Enggak, maksudnya sayang sebagai keluarga di YPE. Baik, untuk mempersingkat waktu, mau kenalan sendiri atau dikenalkan? Oke, dikenalkan. Baik, dari SMP Kristen 2 Ebenezer. Yang pertama ada Ibu Agnes Dika Puspitasari. Ibu Agnes bisa melambaikan tangan. Ya. Yang kedua ada Bapak Sylvester Putra Widya Nugraha. Yang ketiga ada Ibu Cynthia Siregar. Yang keempat ada Bapak Yahya Kumarawangi. Oh, banyak tepuk tangannya ini ya. Dan yang kelima ada Bapak Joakim Pulitzer Agung. Ya, Bapak Ibu yang belum punya pasangan bisa dilirik, siapa tahu, siapa tahu. Ya, ya baik. Dari SD Kristen 3 Ebenezer ada Ibu Anastasia Yerli Kurniawan Paulus. Dari SD Kristen 4 Ebenezer ada Bapak Anton Setianto. Kemudian ada Ibu Wahyu Wiji Astuti, ini pustakawan. Kemudian lanjut di Tudler KB TK Kristen 3 Ebenezer. Yang pertama ada Ibu Regina Veronica Wendy Pratama Putri. Yang kedua ada Ibu Stefani Yolanda Kristianto. Dan ini yang terakhir, staf TU YPE GKI Salatiga. Ada Ibu Mainina Dewi Karina. Puji Tuhan, keluarga baru dilihat dari sorotnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih, boleh kembali ke tempat Bapak Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi untuk anggota keluarga baru kita di YPE ini. Semoga betah dan erat terus menjadi keluarga di Sekolah Ebenezer Salatiga. Bapak Ibu memasuki acara yang terakhir, yaitu foto bersama. Ya. Kebersamaan ini anugerah dari Tuhan. Jadi saat ini kita harus punya momen untuk foto bersama. Mari saya mengundang untuk Bapak Ibu tamu undangan terlebih dahulu. Mari Ibu Yari.